1. Ruang lingkup biologi meliputi objek, tingkat organisasi, dan tema dasar. Yang termasuk tingkatan organisasi dalam kehidupan adalah A. Animalia, biosfer dan plantae, B. Organisme, populasi dan komunitas, C. Molekul, sel, jaringan dan organ, D. Plantae, komunitas dan populasi, E. Populasi, komunitas dan planet. Tingkat organisasi kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. 2. Kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati areal tertentu disebut A. Komunitas, B. Organisme, C. Bioma, D. Populasi, E. Ekosistem. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Populasi adalah unit dasar dalam ekologi yang memungkinkan untuk mempelajari bagaimana populasi tumbuh, berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi populasi tersebut. 3. Cabang biologi yang mengkhususkan bidang kajiannya pada organ tubuh makhluk hidup adalah A. Morfologi, B. Anatomi, C. Organologi, D. Fisiologi, E. Sitologi. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji struktur organisme pada hewan, tumbuhan, dan manusia, atau definisi lainnya, adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan tubuh organisme dan hubungan antar bagian yang satu dengan yang lainnya. 4. Dari beberapa pengertian di bawah ini, yang paling tepat menjelaskan definisi biologi adalah A. Ilmu tentang keseimbangan alam, B. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup masa kini dan masa silam, C. Ilmu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, D. Ilmu tentang makhluk hidup lampau, E. Ilmu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, baik yang ada saat ini maupun yang telah ada di masa lampau, serta interaksi mereka dengan lingkungan. Biologi mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur dan fungsi organisme hingga interaksi mereka dalam ekosistem dan evolusi spesies. Dengan memahami biologi, kita dapat memahami bagaimana kehidupan berevolusi, beradaptasi, dan menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. 5. Keanekaragaman tingkat gen terdapat pada kelompok tanaman, A. Kelapa, nyiur dan pinang, B. Padi, pisang dan mahoni, C. Pepaya, kelapa dan pinang, D. Pisang raja, pisang kepok dan pisang tanduk, E. Palem, mangga dan kelapa. Keanekaragaman tingkat gen terdapat pada kelompok tanaman pisang, yaitu pisang raja, pisang kepok, dan pisang tanduk. Meskipun mereka semua berasal dari genus yang sama, Musa, mereka memiliki variasi genetik yang menciptakan perbedaan dalam ciri-ciri fisik, seperti bentuk buah, warna, tekstur, dan rasa. Ini menunjukkan adanya variasi genetik dalam populasi pisang yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan dan preferensi lokal. 6. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia adalah A. Sumber plasma nutfah, B. Sumber hasil pertanian, C. Sumber perikanan, D. Sumber pengairan, E. Sumber penghasil energi. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia, sumber plasma nutfah, sumber hasil pertanian, sumber perikanan, sumber penghasil energi. 7. Punahnya spesies dan rusaknya habitat adalah ancaman bagi hilangnya sifat-sifat keanekaragaman makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Untuk mengembalikan kelestarian tersebut, maka perlu dikembangkan,
A. Hutan lindung, B. Reboisasi ekosistem, C. Observasi ekosistem, D. Konservasi ekosistem, E. Suaka marga satwa. Konservasi ekosistem adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan keberagaman hayati serta fungsi ekosistem. Ini melibatkan pemeliharaan dan restorasi ekosistem yang rusak atau terancam, serta upaya-upaya untuk mengurangi dampak aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Melalui konservasi ekosistem, diharapkan dapat memperbaiki kondisi alam dan mencegah punahnya spesies-spesies serta kehilangan keanekaragaman hayati. 8. Tumbuhan tebu diberi nama ilmiah Saccharum officinarum, sedangkan gelagah diberi nama Saccharum spontaneum. Ini berarti bahwa tumbuhan tebu dan gelagah adalah A. Spesiesnya sama, genusnya berbeda, B. Genusnya sama, spesiesnya berbeda, C. Genusnya berbeda, sukunya sama, D. Spesiesnya sama, sukunya berbeda, E. Sukunya sama, bangsanya berbeda. Jawabannya adalah genusnya sama, spesiesnya berbeda. Dalam nama ilmiah, Saccharum merupakan genus yang sama untuk kedua tumbuhan tersebut, sedangkan Officinarum dan Spontaneum adalah nama spesies yang berbeda. 9. Virus dapat dimasukkan ke dalam golongan makhluk hidup karena memiliki ciri A. Tidak melakukan respirasi, B. Tubuhnya tersusun atas sel, C. Tubuhnya berbentuk T, D. Dapat berkembang biak dalam sel hidup, E. Dapat dikristalkan. Jawabannya adalah virus dapat dimasukkan ke dalam golongan makhluk hidup, karena meskipun memiliki sifat mirip dengan benda mati di luar sel inangnya, virus dapat berkembang biak dalam sel hidup. 10. HIV merupakan jenis virus yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Virus ini menyerang A. Sistem peredaran darah, B. Alat peredaran dan pernapasan, C. Sistem pencernaan, D. Sistem saraf dan kulit, E. Sistem kekebalan tubuh. Jawabannya adalah HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel TCD4, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. 11. Bagian virus yang berperan mengatur proses replikasi adalah yang bernomor. Bagian nomor 1 adalah genom, materi genetik, virus dapat berupa DNA ataupun RNA. Bagian yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus adalah pada bagian materi genetik, asam nukleat pada bakteriofag berupa DNA. 12. Berikut ini jenis virus yang dapat menyebabkan tumbuhan padi menjadi kerdil adalah A. Rhabdovirus, B. Tungro, C. CVPD, D. TMV, E. Virus yellow. Virus Tungro adalah virus yang menyerang tanaman padi dan dapat menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman tersebut. 13. Bakteri yang hanya mempunyai satu flagel yang melekat pada salah satu ujung selnya disebut A. Monotrik, B. Atrik, C. Peritrik, D. Amfitrik, E. Lopotrik. Bakteri yang hanya memiliki satu flagel yang melekat pada salah satu ujung selnya disebut monotrik. Flagel ini membantu bakteri bergerak dan berpindah tempat. Jika bakteri memiliki lebih dari satu flagel yang melekat pada satu ujung, disebut lopotrik. Sedangkan jika flagel terdapat di seluruh permukaan sel, disebut peritrik.
Atrik digunakan untuk bakteri yang tidak memiliki flagel, dan amfitrik untuk bakteri yang memiliki flagel di kedua ujung sel. 14. Sel eukariotik lebih tinggi tingkatannya dari sel prokariotik. Arti sel eukariotik adalah A. Inti sel mempunyai membran, B. Sel tidak mempunyai inti, C. Inti sel mempunyai dinding sel, D. Sel membelah hanya satu kali, E. Sel dapat membentuk endospora. Sel eukariotik adalah sel yang inti selnya memiliki membran inti, nukleus, yang memisahkan materi genetik dari sitoplasma sel. 15. Bakteri yang mampu membentuk senyawa organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi kimia disebut bakteri, A. Fotoautotrof, B. Kemoautotrof, C. Patogen, D. Anaerob, E. Aerob. Bakteri yang mampu membentuk senyawa organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi kimia disebut bakteri kemoautotrof. Mereka tidak bergantung pada cahaya matahari untuk mendapatkan energi, melainkan menggunakan energi dari reaksi kimia tertentu, seperti oksidasi senyawa sulfur atau besi. 16. Perhatikan gambar sel bakteri berikut ini. Berdasarkan gambar, bagian yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, dan bagian bakteri yang berfungsi sebagai alat gerak adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4, E1 dan 5. Bagian sel bakteri yang berfungsi sebagai pelindung dan menjaga sel agar tidak kekeringan adalah kapsul, sedangkan bagian sel bakteri yang berfungsi sebagai alat gerak adalah flagela. Pada gambar soal, kapsul ditunjukkan oleh nomor 1, sedangkan flagela ditunjukkan oleh nomor 4. 17. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan alat geraknya, bakteri monotrik dan amfitrik ditunjukkan oleh A gambar A dan B, B gambar A dan C, C gambar A dan D, D gambar B dan C, E gambar B dan D. Bakteri dapat dikelompokkan menjadi atrik, bakteri tersebut tidak memiliki flagela di sekitar tubuhnya, monotrik, bakteri tersebut hanya memiliki satu flagela di salah satu sisi tubuhnya, lofotrik, bakteri tersebut memiliki banyak flagela, namun kumpulan flagelanya hanya terdapat di salah satu sisi tubuh, amfitrik, bakteri tersebut memiliki dua flagela, di mana masing-masing satu buah ada di setiap sisi tubuhnya, peritrik, bakteri tersebut memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Dengan demikian, berdasarkan gambar tersebut, maka gambar yang menunjukkan bakteri monotrik dan amfitrik adalah gambar A dan C. 18. Singami pada daur reproduksi protista mirip jamur adalah peleburan dua gamet yang A sama ukuran berbeda jenis, B berbeda ukuran sama asalnya, C sama ukuran sama jenis, D berbeda jenisnya sama ukuran, E berbeda jenisnya sama ukuran. Singami adalah peleburan dua gamet yang bentuk, ukuran dan jenisnya. Hasilnya berupa zigot yang nantinya tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. 19. Organela yang terdapat di dalam sitoplasma protozoa air tawar yang berfungsi untuk osmoregulasi adalah A. Plasmasol, B. Vakuola kontraktil, C. Selaput plasma, D. Vakuola makanan, E. Plasmogel. Vakuola kontraktil pada protozoa, protista mirip hewan, berbentuk mirip kantong berfungsi untuk osmoregulasi, yaitu mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel.
20 jamur tersebut merupakan jamur dan bagian yang berfungsi sebagai hifa penyerap nutrien ditunjukkan oleh huruf A. Penicillium, X, B. Penicillium, Y, C. Rhizopus, X, D. Rhizopus, Y, E. Neurospora, X. Jamur pada soal merupakan jamur Rhizopus. Jamur Rhizopus memiliki 3 jenis hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Hifa yang berfungsi sebagai hifa penyerap nutrien adalah rhizoid. Pada gambar, hifa rhizoid adalah Y. 21. Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan karena A. Dinding selnya dari keritin atau selulosa, B. Hifanya ada yang tidak bersekat melintang, C. Membentuk spora, D. Tidak memiliki klorofil, E. Bersifat autotrof. Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan karena beberapa perbedaan karakteristik, salah satunya adalah bahwa jamur tidak memiliki klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. 22. Saccharomyces memiliki kemampuan untuk A. Mengubah gula menjadi alkohol, B. Mengubah tepung menjadi asam cuka, C. Mengubah alkohol menjadi asam cuka, D. Mengubah asam cuka menjadi alkohol, E. Mengubah asam cuka menjadi karbon dioksida. Saccharomyces memiliki kemampuan untuk mengubah gula menjadi alkohol, sehingga sering digunakan dalam proses fermentasi untuk pembuatan bir, anggur, dan produk fermentasi lainnya. 23. Tumbuhan di bawah ini yang bukan termasuk tumbuhan berkormus, Cornophyta, yaitu tumbuhan A. Paku, B. Berbiji tertutup, C. Berbiji, D. Berbiji tertutup, E. Lumut. Tumbuhan di bawah ini yang bukan termasuk tumbuhan berkormus, Cormophyta, adalah lumut. Tumbuhan berkormus memiliki batang, daun, dan akar sejati, sedangkan lumut tidak memiliki struktur tersebut. 24. Protonema termasuk generasi lumut yang dapat menghasilkan A. Zigot, B. Spora, C. Kromosom haploid, D. Gamet, E. Tumbuhan lumut. Protonema adalah fase pertama dalam siklus hidup lumut yang tumbuh dari spora. Protonema akan berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks yang disebut gametofit. Proses pembentukan protonema dari spora merupakan tahap awal dalam reproduksi lumut. 25. Sel telur tumbuhan lumut yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi A. Protalium, B. Protonema, C. Sporofit, D. Sporogonium, E. Antherium. Setelah sel telur tumbuhan lumut dibuahi, akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi sporofit. Sporofit merupakan fase kedua dalam siklus hidup lumut, yang merupakan bagian dari generasi diploid dalam siklus hidup lumut. 26. Daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk fotosintesis adalah A. Mikrofil, B. Makrofil, C. Sporofil, D. Tropofil, E. Gametofit. Tropofil merupakan daun yang berfungsi khusus untuk fotosintesis. Daun ini tidak memiliki sorus namun banyak mengandung klorofil. 27. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada Strobilus betina dan serbuk sari dalam Strobilus jantan, maka tumbuhan ini dapat digolongkan ke dalam A. Alga, B. Talophyta, C. Gymnospermae, D. Mycota,
E. Angiospermae. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut dapat digolongkan ke dalam Gymnospermae. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terbungkus oleh buah, sehingga bijinya terbuka atau terlihat. Contoh tumbuhan Gymnospermae adalah pohon cemara, pinus, dan jati. 28. Suatu tumbuhan memiliki ciri urat daun sejajar, bagian bunga kelipatan 3, akar dan batang tidak tumbuh membesar. Tumbuhan demikian termasuk A. Gymnospermae, B. Angiospermae, C. Monokotil, D. Dikotil, E. Paku. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut termasuk dalam kelompok monokotil. Monokotil adalah kelompok tumbuhan berbunga yang memiliki biji dengan satu daun lembaga pada embrio. Contoh tumbuhan monokotil adalah rumput-rumputan, padi, dan pisang. 29. Type pertulangan pada tumbuhan monokotil umumnya, A. Berjajar, B. Menyirip, C. Melengkung, D. Menjari, E. Rata. Struktur tulang daun pada tumbuhan monokotil yaitu sejajar atau melengkung, sedangkan pada tumbuhan dikotil struktur tulang daunnya menyirip atau menjari. 30 di antara karakteristik berikut yang tidak sesuai dengan ciri kingdom Animalia adalah A. Sel penyusun eukariotik, B. Multiseluler, C. Kemoautotrof, D. Sel penyusun tidak berdinding sel, E. Tidak berklorofil. Kingdom Animalia tidak memiliki anggota yang kemoautotrof. Kemoautotrof adalah organisme yang menggunakan energi kimia untuk membuat makanannya sendiri. Hewan-hewan umumnya heterotrof, artinya mereka mendapatkan energi dari makanan organik yang mereka konsumsi.